Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harizal Pranata, semester 2 Ekonomi Syariah A1, mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampu Bapak Amiruddin MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya dengan judul Filsafat Islam, Sejarah Filsafat Islam, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan pemikirannya. Yang pertama adalah Al-Kindi. Al-Kindi merupakan filosof muslim yang pertama yang menyusun pemikiran filsafat Islam dengan sistematika yang jelas. Pemikiran filsafat Al-Kindi merupakan refleksi doktrin-doktrin yang diperolehnya dari sumber-sumber Yunani klasik dan warisan Neoplatonis yang dipadukan dengan keyakinan agama Islam. Al-Kindi membuka ruang pembicaraan sebagai upaya pemaduan antara doktrin filsafat dan agama. Pengetahuan tentang Tuhan oleh Al-Kindi disebut sebagai filsafat awal atau filsafat pertama, filsafat yang mewacanakan al-haq sebagai telos yang akan mengakhiri keseluruhan kerja filsafat. Al-Kindi membagi akal berdasarkan tiap tahapan sebagai berikut. Yang pertama, akal yang selalu aktif. Hal ini merupakan inti semua akal dan semua objek dari pengetahuan. Yang kedua, akal potensial. Akal yang menjamin kesiapan manusia untuk memahami hal-hal yang mungkin rasional dan membutuhkan rangsangan dari luar. Yang ketiga, akal aktual, yakni akal potensial yang telah keluar dari batas potensial ketika jiwa mulai memahami hal-hal yang rasional dan abstrak. Dan akal lahir, akal yang telah serius dalam memahami hal-hal yang rasional dan mengubah sesuatu yang potensial menjadi aktual. Yang kedua, Al-Farabi. Dia adalah filosof muslim yang meletakkan dasar-dasar filsafat Islam secara sistematis dan rinci untuk memudahkan pemahaman bagi orang-orang setelahnya. Pemikiran filsafatnya dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Menurutnya, alam ini terjadi dari sebab wujud pertama, yakni Allah, yang melimpah secara bertingkat dan disebut emanasi. Sedangkan untuk memperoleh kebenaran, para filosof memperolehnya dengan menggunakan kekuatan akal, sedangkan para nabi memperolehnya melalui wahyu yang dituangkan kepada manusia pilihan. Pemikiran Al-Farabi dalam bidang politik seperti negara utama menyerupai konsep negara idealnya Plato. Pemimpin adalah penggerak pertama masyarakat untuk mendapat kebahagiaan, sebagaimana kedudukan hati dalam jasad, sedangkan anggota tubuh lainnya adalah pembantu untuk menghasilkan kebahagiaan yang dicita-citakan. Selanjutnya, Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan filosof muslim penting yang membangun teori kenabian dengan risalahnya Itsbatal Nubuwat. Dia menandai puncak falsafah Islam dengan pemikirannya tentang falsafah peripatetik yang dikenal sebagai Masya'i, yaitu filsafat sinkretis atau sintetis dari ajaran wahyu Islam, Aristotelianisme, dan Neoplatonisme. Sebagaimana filosof lainnya, dia merupakan filosof muslim yang oleh sebagian orang diskritisi hanya sebagai duplikasi dari Helenisme atau filsafat Yunani yang tidak mencerminkan pemikiran Islam. Padahal mereka yang melahirkan filsafat Islam dan berupaya serta berhasil memadukan wahyu dengan akal, akidah dengan hikmah, agama dengan filsafat, yang menjelaskan kepada manusia bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. Ibnu Sina
membuat sintetis final tentang Islam dengan filsafat Aristotelisme dan Neoplatonisme menjadi sebuah dimensi intelektual yang permanen dalam dunia Islam dan bertahan sebagai ajaran filsafat yang hidup sampai hari ini. Ibnu Sina adalah penggali yang amat sempurna dan penerjemah abadi filsafat peripatetik yang menunjukkan sampai ke pintu gerbang filsafat teosofiluminasi yang menandakan penyatuan filsafat dan spiritual secara integral. 1,5 abad setelah filsafat Masya'i, ia menghantarkan Shihabuddin Suhrawadi ke filsafat iluminasi atau Isyraq. Yang terakhir, Ibnu Rushd. Dia adalah pemikir muslim yang berkemajuan dalam pemikiran dan mencerahkan dalam Islam. Ia adalah filosof yang berhasil memasukkan pikiran filsafat dalam diskursus syariat. Ia menjembatani perdebatan tentang ijma' dengan argumentasi filsafat yang memberikan kemudahan dalam istinbat hukum Islam. Dalam berbagai karyanya, ia selalu membagi pembahasannya dalam 3 bentuk: komentar, kritik, dan pendapat. Ia adalah seorang komentator sekaligus kritikus ulung. Ulasannya yang terkenal adalah terhadap karya-karya Aristoteles. Ia tidak semata-mata memberi komentar, tapi juga menambahkan pandangannya sendiri, suatu hal yang belum pernah dilakukan filosof lain sebelumnya. Ibnu Rushd mencetuskan teori tentang ijma' dalam Bidayatul Al-Mujtahid. Ibnu Rushd menjelaskan ijma' sebagai sumber hukum Islam yang tidak dapat berdiri sendiri. Ijma' dapat menjadi sumber hukum apabila ada sandaran dari salah satu atau lebih sumber hukum Islam yang lain, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Menurutnya, filsafat tidak bertentangan dengan agama. Fungsi filsafat tidak lain hanyalah untuk memikirkan yang maujud atau lahiriah yang membawa kepada ma'rifatullah. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.